Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, sekalipun hanya melalui live streaming. Pada pagi hari ini saya percaya Tuhan ada di mana-mana. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Ya, karena di tengah-tengah penyebaran virus corona pada hari-hari ini, kita saudara sedang dikejutkan dengan virus ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kok ada ini ya. Iya. Oke. Baik. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, pada ayat yang ke-13, ya, di mana dikatakan bahwa menjadi jemaat yang dewasa dan mengalami pertumbuhan. Dan minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa bagaimana jemaat menjadi dewasa. Yang pertama adalah jemaat harus diperlengkapi. Lalu yang kedua, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lalu yang ketiga, jemaat yang dewasa atau jemaat yang bertumbuh itu adalah jemaat yang teguh berpegang kepada kebenaran. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sehubungan dengan menjadi jemaat yang diperlengkapi sehingga kita mampu bertahan, ya, kita mampu menghadapi setiap tantangan, kita mampu menghadapi setiap persoalan, ya. Jemaat yang dewasa atau jemaat yang bertumbuh, seperti saya sampaikan kemarin bahwa arti dari dewasa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan bahwa arti dari dewasa itu sampai umur atau akil balik, bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Nah, pengertian dari jemaat yang dewasa ini adalah jemaat yang sudah siap menghadapi tantangan dan persoalan di dalam hidupnya. Karena minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kedewasaan itu tidak hanya dapat dilihat dari postur tubuh seseorang, ya. Lalu kedewasaan itu tidak hanya terlihat dari usia seseorang, tetapi kedewasaan itu yang paling penting adalah kita melihat di dalam kedewasaan berpikir dan cara dia menyelesaikan masalah yang dialaminya. Nah, itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, ya, jemaat yang bertumbuh atau jemaat yang dewasa itu, bagaimana dia bertumbuh menjadi dewasa? Dia harus diperlengkapi, ya. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus
untuk menjadi jemaat yang dewasa, saudaraku, saya percaya bahwa kita harus diperlengkapi, ya. Nah, ayat firman Tuhan yang saya ingin sharing pada pagi hari ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Kita maju 2 pasal, ya. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11, berhubungan dengan jemaat harus diperlengkapi, ya, diperlengkapi. Ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, itu dia. Jadi minggu yang lalu saya sampaikan bahwa untuk mengalami pertumbuhan yang baik, ya, biasanya bayi itu setelah dia dilahirkan, ya, dia tidak hanya mengkonsumsi air susu ibu atau kita sebut dengan ASI. Ya, itu memang mereka katakan bahwa air susu ibu itulah yang paling baik. Tetapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, ya, dengan perkembangan zaman, dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu, ya, air susu ibu itu kalau kurang cukup karena belum ada susu formula, ditambah dengan air tajin, saudara. Ya, air yang diambil dari masakan nasi, lalu ada yang digaremin, ada yang digulain. Ya, katanya itu juga termasuk salah satu yang bisa membuat pertumbuhan si bayi itu. Tetapi kalau sekarang kita melihat bahwa tidak hanya susu atau air susu ibu, ASI, tetapi sekarang semakin canggihnya teknologi itu, saudara, anak-anak sekarang itu diperlengkapi dengan susu formula, ya, dari yang orang Jawa bilang dari yang mahal sekali sampai yang murah sekali, ya. Saya nggak sebutkan susu apa yang paling murah, tapi yang saudara tahu pasti susu formula yang mahal-mahal itu, waduh, ya. Tujuannya apa? Supaya anak ini, ya, pertumbuhannya baik, ya, perkembangan otaknya baik, ya, ya. Secara tidak langsung kita sedang memperlengkapi anak ini, baik di dalam kekebalan tubuhnya maupun ke depannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Pada saat dia baru dilahirkan atau baru dia percaya, dia masih bayi rohani, ya kan? Tetapi dia harus dilengkapi, sehingga makanya Alkitab katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lalu ayat 11 dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya dilengkapi, saudara. Ada perlengkapan yang diberikan kepada kita, karena Alkitab katakan sebab kita bukan melawan yang berdarah dan berdaging. Nah, itu sebabnya jemaat yang dewasa itu dia harus dilengkapi, ya, dilengkapi. Yang pertama saya katakan kemarin bahwa ini dia harus dilengkapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dia menjadi jemaat yang kuat, ya, menjadi jemaat yang mampu bertahan, menjadi jemaat yang tangguh di segala medan apapun, ya. Karena
Kalau dia menjadi jemaat yang sudah diperlengkapi, apapun yang diperhadapkan kepadanya, entah itu masalah, entah itu persoalan, dia akan siap menjalaninya. Karena Alkitab katakan ada kuasa Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini jemaat yang dewasa itu diperlengkapi dengan yang pertama itu adalah diperlengkapi dengan firman. Ya. Diperlengkapi dengan firman. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, kita baca ayat ini. Dua Timotius pasalnya yang ketiga, ya ini dia. Yang dikatakan, saya katakan bahwa diperlengkapi yang pertama itu dengan firman. Nah, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, jelas sekali dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa saudara? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Itu sebabnya hal yang pertama ini harus diperlengkapi dengan firman. Karena firman itu berfungsi atau bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Haleluya. Nah, kalau kelengkapan yang pertama ini udah mantap, ya, saya percaya pertumbuhan untuk menjadi dewasa secara rohani itu sangatlah mudah. Karena yang pertama dilengkapi, saudara. Dilengkapi dengan apa dulu? Dilengkapi dengan firman. Kenapa? Firman ini berfungsi atau bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman akan mengajar, firman akan menyatakan kesalahan, firman akan memperbaiki kelakuan, dan firman akan mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, sehingga pada waktu dia takut, dia mengerti kebenaran, dia ingat firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia kuat lagi, ya. Pada saat dia mengalami kekurangan, dia ingat firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayatnya ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya kalau dia bertumbuh dalam firman, wah ini luar biasa, dilengkapi dengan firman, ya. Jadi hal yang pertama untuk menjadi dewasa dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan firman. Ini dia, firman. Firman akan mengajar, firman akan menyatakan kesalahan, firman akan memperbaiki kelakuan, dan firman akan mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau dia sudah dilengkapi dengan firman, maka dia akan membedakan, oh yang ini nggak bisa. Saya orang percaya tidak bisa di komunitas ini. Ya. Kalau dia sudah dilengkapi dengan firman, pada saat dia mengalami hal-hal, ada oh ini tidak bisa, ini karena kebenaran mengatakan. Mendidik orang dalam kebenaran, dia akan terus melakukan kebenaran. Oh ini kebenaran yang nggak bisa enggak, yang tidak bisa tidak, karena ini Alkitab. Jadi dilengkapi dengan firman. Makanya saya katakan orang-orang yang telah dilengkapi dengan firman, mereka menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, mereka menjadi orang Kristen yang bertumbuh, mereka menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Jadi hal yang pertama saya ingin katakan pada pagi hari ini bahwa dilengkapi dengan apa dulu? Dilengkapi dengan firman. Kita ingat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman inilah yang dikatakan akan apa? Mengajar kita. Kalau ada yang salah, kita ingat firman, oh ini salah.
Kalau ada yang salah, maka dia akan perbaiki. Oh, ini salah. Ya, karena memang saya selalu katakan tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Nobody perfect. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, semuanya ada kekurangan. Ya, jadi ada orang bilang begini, don't judge the book by cover. Ya, jangan melihat sesuatu dari tampilannya saja. Ya, don't judge the book by cover. Jadi kita tidak melihat seseorang dari penampilan. Ya, ada orang yang penampilannya sangar, saudara. Ya, penampilannya sangar. Saya pernah dari penerbangan dari Bali menuju ke Jakarta. Ya, saya bersama, jadi kebetulan saya duduk di belakang sekali, saudara. Ya, ekonomi kelas paling belakang. Ya, nah saya agak lambat naik. Jadi begitu saya datang, kursi saya itu pokoknya saya selalu minta di gang. Ya, dia kan biasanya ada tiga atau 4 gitu. Ya, A, B, C, D. Kalau enggak di C, di D. Kalau dia 3 kursinya, kalau dia 4 ya di D atau di E. Ya, begitu saya naik, di samping saya itu ada 2 orang bule. Ya, yang satu penampilannya sangar, saudara. Brewok. Yang satu penampilannya biasa-biasa saja. Saya tidak terlalu memperhatikan mereka karena saya memang capek waktu itu. Tapi setelah penerbangan hampir, saya nggak tahu sampai dia take off, saya udah nggak tahu. Pokoknya setelah penerbangan kurang lebih karena penerbangan Jakarta Bali itu kan hampir 2 jam, 1 jam lebih gitu. Ya, di tengah-tengah penerbangan itu saya terbangun karena yang saya lihat tampangnya sangar, colek-colekan sama yang di sebelah. Wah, saya bilang, wah ini rupanya ini 2 ini jeruk seneng sama jeruk juga, cowok 2-2. Iya, wah, makanya saya katakan bahwa kadangkala kita melihat tampilannya sangar, tapi belum tahu dalamnya. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan pada pagi hari ini, dilengkapi dengan firman. Karena firman akan mengajar, firman akan menyatakan kesalahan, firman akan memperbaiki kelakuan, dan firman akan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini dia, dilengkapi dengan firman. Lalu yang kedua, dilengkapi dengan apa lagi sehingga jemaat menjadi dewasa, menjadi bertumbuh. Yang kedua, dilengkapi dengan, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ini sudah sering kali kita baca, ya. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dilengkapi dengan firman. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16, firman itu mengajar, firman itu memperbaiki, firman itu menyatakan kesalahan, firman itu menuntun orang kepada kebenaran. Yang kedua adalah dilengkapi dengan kuasa. Haleluya. Jadi hal yang kedua itu dilengkapi dengan kuasa. Makanya Alkitab katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi yang kedua tidak hanya firman, karena firman tanpa pengurapan Roh Kudus
Orang akan jadi salah, saudara. Iya kan? Nah, hal yang kedua, dilengkapi dengan kuasa. Ya, dilengkapi dengan kuasa. Kuasa yang bagaimana dulu? Ya, Alkitab katakan bahwa kuasa ini, ya, yang kita sebut dengan, jadi kata kuasa di sini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ini ditulis dengan kata dunamos. Ya. Dari situlah berkembang kata dinamit. Ya kan? Dari situ berkembang kata dinamo. Sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang dinamit itu kan bisa menghancurkan. Ya, memang ada yang dinamit itu ada yang low, iya kan? Ada yang low eksplosif, ada juga yang high yang bisa menghancurkan. Kalau sudah pergi ke Tenggarong, di sana hampir setiap hari sudah akan dengar dinamit, ya, karena ada mereka melakukan blasting di daerah perusahaan, ada yang dihancurkan. Nah, jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan secara langsung ini dilengkapi dengan firman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dilengkapi dengan kuasa. Kuasa inilah yang akan membuat kita tetap bertahan. Makanya tadi kita nyanyikan kan, ku kan berdiri di tengah badai. Maka lengkaplah kalau kita sudah diperlengkapi dengan firman dan kuasa yang daripada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya setiap orang Kristen akan bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Bertumbuh, ya kan, tidak hanya bertumbuh seperti bonsai, saudara. Saudara tahu bonsai? Bonsai itu semakin pendek dia, semakin banyak usia tahunnya, semakin mahal, saudara. Itu bonsai. Tapi kita tidak mau menjadi orang Kristen bonsai, saudara. Ya, nggak balance namanya itu. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal ini, bahwa dilengkapi dengan apa? Dilengkapi dengan firman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Yang kedua, dilengkapi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ya, kita diberikan otoritas oleh Tuhan, kuasa dalam nama Yesus. Ya, itu sebabnya pagi hari ini, seperti pembahasan kita bahwa menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang bertumbuh, harus dilengkapi dengan dua hal ini, saudara. Firman dan kuasa. Karena kalau tidak ada firman, hanya kuasa saja, wah, orang nanti akan jadi pamer, saudara. Wah, saya hebat, saya ini. Tapi begitu juga, jago dia, tapi tidak dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, wah, nanti ada kesombongan nanti. Tapi kalau ada kuasa Roh Kudus dan firman, maka ada keseimbangan. Maka dia akan bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Jadi sekali lagi ingat firman Tuhan bahwa menjadi jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang dilengkapi. Jadi jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang tidak diombang-ambingkan. Jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang teguh berpegang kepada kebenaran. Nah, minggu ini kita belajar sehubungan dengan menjadi jemaat yang dilengkapi. Dilengkapi dengan firman, dilengkapi dengan kuasa, maka kita akan menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oke. Haleluya. Puji Tuhan.